puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Pak Nono Sampono yang hadir di dalam persidangan kasus kriminalisasi Ketua Forum Korban Mafia Tanah Budi Harjo bersama istri. Mudah-mudahan dengan adanya ini terungkap di dalam persidangan bahwa kriminalisasi ini betul-betul murni rekayasa dan settingan oleh penyidik dan jaksa penuntut. Kami tahu juga sedikit tentang figur Pak Nono Sampono ini yang sebenarnya sadar atau tidak sadar Pak Nono itu sehingga banyak hal-hal yang tidak diketahui hanya berdasarkan data-data itu. Jadi secara fakta persidangan dan fakta data sebenarnya kedudukan Pak Budi Harjo ini sangat kuat sekali ya. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa Pak Nono Sampono itu dulu sebagai seorang pejabat dan sekarang ini beliau menjadi anggota DPD. Itu dari mana, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Malam ini kita bersama Bapak Yahya Rashid SHMH. Beliau kita tahu pengacara dari Bapak Budi Harjo yang terzolimi, pemilik tanah dirampas dengan sah. Tapi saya kira kemarin ini beliau sangat berbahagia sekali karena berharap persoalan ini segera meruncing dan menunggu saksi utama yang mereka yang beliau harapkan, yaitu kehadirannya Bapak Nono Sampono yang dalam hal ini berlaku selaku Direktur PT SSA itu. Nah, mungkin Pak Yahya sekelumit ini dulu bisa menjelaskan bagaimana kebahagiaan Bapak bisa hadirnya Nono Sampono, apa yang terungkap di dalam persidangan kemarin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangga dengan hadirnya Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nono Sampono menghadiri sidang sebagai saksi tentang kriminalisasi terhadap Ketua Forum Korban Mafia Tanah yaitu Budi Harjo bersama istri. Kami apresiasi sebenarnya dengan Pak Nono Sampono di dalam kesaksiannya masih sempat menyebut namanya dosa besar. Sehingga kami berkesimpulan kata-kata yang dilontarkan itu dosa besar itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang yang berakhlak dan beriman. Dan kami tahu juga sedikit tentang figur Pak Nono Sampono ini. Kami kenal pada saat beliau jadi Ketua Basarnas yang tadinya kita rencanakan untuk menjadi kadang-kadang jadi calon gubernur DKI untuk menggantikan atau melanjutkan figur Bapak Ali Sadikin yang punya keberanian, punya keberanian dan punya mental dan moral yang tinggi. Dan kami bersyukur alhamdulillah semoga kehadiran Pak Nono ini dijadikan direktur memimpin PT SSA yang sebenarnya sadar atau tidak sadar Pak Nono itu jangan sampai terjadi ya dicemplungin menjadi backing atau backup terhadap PT SSA. Utamanya dalam kasus pemukulan, perampasan, dan pencurian kontainer yang dilakukan oleh PT SSA. Jadi beliau sebagai direkturnya. Sekarang beliau direkturnya. Dan kita maklumi kemarin bahwa beliau itu menjabat direktur pada tahun 2015. Sehingga banyak hal-hal yang tidak
diketahui hanya berdasarkan data-data fiktif. Kenapa saya bilang data-data fiktif? Di mana surat Girik yang dimiliki oleh Budi Harjo sebagai terlapor itu apakah dihilangkan atau memang sengaja tidak diungkap, ya? Karena data Girik yang ada di letter C, ya, itu hanya tahun 1968 saja, sehingga ada tahun-tahun berikutnya itu tidak dimunculkan, sehingga Girik yang dimiliki oleh Pak Budi Harjo tersebut itu dinyatakan palsu, tidak terdaftar. Tapi tidak terdaftar itu tidak identik dengan palsu. Ini punya Pak Budi ini sudah di cross check oleh notaris, masalah kebenarannya, keabsahannya, clear and clean. Itu sudah ada keterangan dari lurah dan kecamatan. Tapi pihak penyidik dan lurah atau saksi-saksi yang hadir itu mungkin patut diduga dengan sengaja tidak memunculkan data-data Girik yang dari tahun ke tahun. Baik. Ada lompat-lompat, jadi yang memperlemah dia punya penetapan tersangka tidak dimunculkan data itu. Baik. Jadi secara fakta persidangan dan fakta data, sebenarnya kedudukan Pak Budi Harjo ini sangat kuat sekali ya. Ya. Tadi disebutkan bahwa Pak Nono Sampono itu dulu sebagai seorang pejabat dan sekarang ini beliau menjadi anggota DPD dari mana, Pak? Ya, dia anggota Dewan Perwakilan Daerah, senator dari wilayah DKI, ya. DKI. Sedangkan Pak Budi Harjo ini adalah juga wilayah DKI, ya. Wilayah DKI. Mestinya dia sebagai seorang anggota DPD berkepentingan untuk melindungi dan menyelamatkan, memenangkan dari warganya mestinya. Yang benar. Yang benar. Ya. Nah, sekarang beliau kira-kira mau mengarah kemana nih? Memenangkan perusahaan yang diletakkan namanya dia atau membela masyarakatnya? Karena orang kan tidak yakin bahwa ini beliau mempunyai kepemilikan ini sebagai direktur. Hanya mungkin dikhawatirkan beliau hanya diletakkan menjadi momok soalnya menjadi backing ya. Tapi kalau masih tetap Nono Sampono yang saya kenal dari dulu, sejak awal saya kenal, pasti menegakkan kebenaran. Dia tidak akan Nono yang dulu. Nono yang dulu. Diharapkan sama dengan Nono yang sekarang. Yang sekarang, dan menyimak kata-katanya kemarin tetap menyinggung namanya dosa besar. Ada dosa besar. Jadi sebagai orang yang berakhlak dan yang beriman, sudah pasti tidak mungkin mau jadi backing dari mafia tanah. Justru kita berharap, makanya saya bersyukur dengan adanya Pak Nono, bisa saja nanti bisa memunculkan kebenaran dan keadilan di sini. Jangan berdasarkan data-data. Karena apakah Pak Nono membenarkan di negara hukum ini, membenarkan itu melakukan main hakim sendiri, masyarakat main hakim sendiri. Kalau masyarakat dibiarkan main hakim sendiri, betul apa yang dikatakan Pak Jokowi menyangkut masalah tanah, bisa nanti jadi bunuh-bunuhan, Pak. Jadi melakukan persekusi, main hakim sendiri. Utamanya dengan Pak Budi, ini Pak Budi sudah dipukul, dia yang dicuri kontainernya 5 unit, dan yang dirampas tanahnya. Tapi karena dipukul dan dirampas tanahnya, dia melapor kepada yang berwajib. Dan itu ternyata yang berwajib tidak memproses secara jujur. Dan kemarin sudah dikonfirmasi dan disampaikan kepada Pak Nono tentang pemukulan, perampasan, dan pencurian itu, apa komentar beliau? Kemarin dia hanya menyatakan bahwa tidak laporan polisi tentang pemukulan, pencurian, dan perampasan itu tidak terbukti. Nah, bagi yang menyatakan itu tidak terbukti, sebenarnya sangat naif, Pak. Karena nyata-nyata bahwa tanah itu sudah dikuasai selama 4 tahun dan dijadikan tempat penampungan kontainer, ya, dan sudah ada visum. Nah, di dalam persidangan kemarin dengan pernyataan bahwa tidak cukup bukti, harus dibuktikan juga dengan apakah surat atau apa. Sama sekali tidak ada, hanya katanya ada
data-data. Kami sayangkan sekali kalau saudara Pak Nono Sampono hanya dengan dalih bahwa itu tanah SHGB yang dibeli oleh SSA dari PT BMJ. Itu sayang sekali kalau tidak ditelusuri kebenaran, keabsahan tanah-tanah yang termasuk di dalam sertifikat HGB. Ada berapa banyak girik sebenarnya lokasi? Ada sekitar 12.000 hektar. Kita 12 hektar ya. Kita ketahui bahwa beliau sekarang menjabat sebagai Direktur PT SSA yang kita kenal bahwa itu Agung Sedayu. Ya. Nah, Pak Sampono menyadari nggak bahwa dia sekarang menjadi direktur sebuah perusahaan punya konglomerat gitu ya, yang banyak sering bermasalah dengan masyarakat, dan sekarang beliau didudukkan sebagai direkturnya itu. Ini kan tantangan berat bagi beliau untuk memenangkan perusahaannya atau membela rakyatnya yang sedang terdolimi. Itu disadari tidak sama beliau? Nah, berdasarkan pernyataan kemarin itu tidak konsisten. Dia bilang awalnya bahwa tidak ada masalah di dalam perusahaan ini. Kemudian ada beberapa diungkap, digali, justru dia bilang banyak masalah di dalam perusahaan itu, masalah tanah, dan sering jadi saksi beliau. Nah, sayang sekali kalau beliau mengaminkan jadi direktur untuk membacking mafia-mafia tanah. Ya, jadi, kita ketahui bahwa memang ada beberapa terkait pejabat dari Agung Sedayu kan yang sekarang masih dalam penjara kan juga ada. Ya. Dan ini Om Lim itu terungkap sebenarnya, terungkap di dalam persidangan bahwa Pak Nono itu diangkat jadi direktur secara serta-merta tanpa ada rules, dan malah tidak tahu sebenarnya direktur yang memimpin sebelumnya. Harusnya sebagai direksi perusahaan besar ya, harusnya ada pelimpahan serah terima jabatan dan menyangkut masalah-masalah dan pengelolaan mengenai perusahaan, aset-aset perusahaan yang dipimpinnya. Nah, ini ternyata dia hanya ditunjuk saja langsung oleh nggak tahu apa melalui rules atau tidak, dan jelas tidak melalui rules kemarin. Yang penting apakah beliau paham sekali kepemilikan Pak Budiharjo ini meyakinkan sah secara hukum, ya, tidak ada pemalsuan, dan yang ada sekarang ini seolah-olah belum tercantum dalam pemecahan pemekaran dari kecamatan itu kan. Nah, inilah kekurangan daripada saudara kita, orang tua kita, perwakilan kita, ya, sebagai pejabat. Dia tidak mau mengetahui tentang asal-usul mengenai kasus yang terjadi, utamanya masalah kepemilikan Pak Budiharjo ini. Dia cuma hanya melihat bahwa tanah yang dibeli itu mempunyai sertifikat hak guna bangunan. Sementara sertifikat hak guna bangunan itu tidak menutup kemungkinan banyak terjadi di negara ini, lain lokasinya, lain yang dicaplok, ditempatkan. Dan yang aneh di dalam perkara ini, kita tahu bahwa sudah dijelaskan dalam persidangan bahwa sudah ada perkara sebenarnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 442 ya, yang dinyatakan mengalahkan PT BMJ. Nah, sebenarnya memang aneh karena yang bersengketa, yang membuat segala-galanya ini PT BMJ sebenarnya dasarnya. Tapi di dalam pemeriksaan tidak ada BMJ dilibatkan di dalam perkara ini. Diduga PT BMJ itu ternyata direkturnya adalah anak dari Aguan, betul? Bukan. Oh, bukan. Sebelumnya. Sebelumnya PT SSA, anaknya Aguan. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya yaitu tanah yang dimiliki Pak Budiharjo itu dirampas sebelum PT SSA dengan PT MJ melakukan transaksi jual beli. Nah, berarti ada kemungkinan
perampasan, pencurian dan pemukulan itu dilakukan dijadikan dasar ya bagi PT SSA melakukan jual beli baik. hanya untuk melindungi tindak pidana yang pernah dilakukan. Sangat terang sekali. Tadi di awal Pak Yaya mengatakan bahwa beliau menyebutkan takut dosa dan lain sebagainya. Ya. Apa yang terakhir Abang harapkan terhadap Pak Nono Sampono terhadap kasus ini? Nah, kalau dia seolah bisa kita harapkan untuk berdiri di tengah dan menegakkan keadilannya. Saya berharap sebenarnya sama Pak Nono Sampono sebagai orang yang berakhlak dan beriman, dengan menyebut dosa, bisa mengkoreksi, bisa menanya atau meneliti lagi kembali bahwa apa yang dilakukan sebenarnya PT SSA sebelum dia menjabat direktur. Yang kedua, mudah-mudahan Pak Nono juga bisa mengungkap ya perilaku-perilaku atau kebobrokan penegakan hukum di negara kita ini, baik di polisi maupun di jaksa maupun di Mahkamah Agung, di kehakiman. Sehingga saya bersyukur dengan adanya Pak Budi dijadikan tersangka, dikriminalisasi dan ditahan, yang sama sekali sebenarnya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk dijadikan tersangka, ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditahan, karena pasal yang disangkakan itu adalah pasal 263 dan 266 sangat tidak memenuhi unsur deliknya, karena dia hanya pembeli. Kalau memang ada pemalsuan, berarti tentu yang punya girik yang harus pertama ditangkap, bukan Budi Harjo. Nah, sementara ini ada keanehan sebenarnya. Ini yang harus kita ketahui, bahwa yang dipermasalahkan dianggap palsu adalah girik 1906 pemilik Abdul Hamid Subrata. Nah, Abdul Hamid Subrata itu sudah memenangkan perkaranya dengan nomor 422 PN Barat. Ketika itu langsung dilakukan gugatan juga oleh PT BMJ, karena mungkin kekuasaan uangnya, hukum dia bisa beli, sehingga didaftarkan kembali perkara itu, digugat lagi sehingga dia menangkan, dan langsung ketika dia Abdul Hamid Subrata melakukan banding, ya langsung ditangkap. Jadi yang sebenarnya di sini mengapa bisa terjadi girik yang 1906 yang disinyalir bahwa itu palsu, dengan kata-kata Pak Nono hanya dugaan, asumsi, ya, sehingga Pak Budi Harjo menderita dalam penjara, korban. Makanya kalau seandainya palsu itu berarti PT SSA juga membeli surat palsu 1906 milik Abdul Hamid Subrata. Saya cukup jelas Pak. Dengan cara mempenjarakan dulu, menekan agar girik 1906 itu diserahkan kepada PT PSSA. Loh, kok barang yang dinyatakan palsu kok masih mau diperjanjikan, dilakukan perdamaian dengan syarat itu? Baik Pak Yaya, saya kira sudah sangat jelas sekali. Cuma apakah Bapak Nono Sampono masih akan hadir di dalam kesaksian? Sudah tidak ya? Kemungkinan tidak lagi. Kemungkinan tidak lagi. Jadi apa yang diharapkan untuk langkah lebih mempercepat proses ini, dan supaya Pak Nono juga segera mengklarifikasi, segera melakukan satu katakanlah dialog atau perdamaian, atau lebih tepat tetap melaksanakan. Sebenarnya untuk mengungkap sebenarnya perkara ini harus dihadirkan itu Hendrik ya, yang direktur sebelumnya, yang notabene katanya anaknya Alexander ya. Alexander, konon kabarnya bahwa
beliau adalah anaknya Guam. Ya. Ya, itulah sebenarnya yang untuk mengungkap. Ya. Dan harus diruntut mulai dari tahun 2006 Pak Budi membeli dan diuruk, dipagar, dan dikuasai tanah itu, kemudian dilakukan pemukulan oleh PT SSA sebelum melakukan transaksi jual beli antara PT BMJ dan PT SSA. Baik, saudara, kita telah mendengarkan secara luas tadi dari Pak Yahya hasil persidangan terakhir, dan tentunya berharap ya ke depan ini Pak Nono betul-betul merenungkan sekali ya telah melihat kenyataan seperti ini, dan akan berdampak buruk sekali bagi dia bila dia serta-merta pokoknya membela dengan membabi buta dari PT-nya, sedangkan beliau hanya dipasang seolah-olah sebagai anjing herder saja. Dan kita tentu mengingatkan Pak Nono, semoga segera Pak Budi Harjo dikembalikan haknya ya, dan diselesaikan kewajiban-kewajiban yang telah dilanggar ya, oleh PT SSA kepada beliau. Mungkin itu yang kita bisa harapkan ke depan akan lebih cepat, dan keberhasilan untuk Bapak Yahya Rashid sebagai pengacara dan kawan-kawan. Kita berdoa di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang berkah, dan bisa berbaik untuk Pak Budi Harjo. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.